Nah, halal bihalal ini tujuannya apa? Dari Sabang sampai Merauke, saya ceramah dari masjid kampung sampai masjid agung, semua temanya dengan halal bihalal kita menyambungkan persaudaraan. Kenapa penting persaudaraan ini? Nah, mari kita simak satu-satu. Yang pertama, apa sebab putusnya persaudaraan? Ini dulu, kenapa orang berpecah belah? Satu, umumnya saya melihat gara-gara momen politik. Pilpres, pilgub, pilkada, pilcaleg, beda pilihan, berpecah belah. Cebong kampret, cebong kampret, kampret cebong, cebong kampret. Sudahlah. Jokowi sama Prabowo sudah satu paket, bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat dibacakan khatib di mimbar. Kalau di kantor gubernur ada pemberitahuan Pak Gubernur yang harus dibaca tiap Jumat, pengumuman itu pasti penting. Ayat ini Jumat dibaca, berarti ayat ini penting. Tapi rasa-rasanya ayat ini susah diterima akal. Jangan kamu mati, berarti mati kau yang ngatur. Woi, jangan kau mati ya, berarti mati mau-maumu. Padahal mati mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, gubernur, pelan-pelan juga bos, belum 2 periode. 2 periode bagus. Semua mati, berarti yang jadi masalah bukan mati. Mau atau tidak, pasti kamu mati. Pejabat atau bukan, pasti kamu mati. Berarti yang jadi masalah illa wa antum muslimun, kecuali matimu dalam keadaan beragama Islam. Berarti ayat ini Allah informasikan, Dasat, Pak Al-Haris, Pak Kapolres, hati-hati, ngaku kau Islam, agamamu Islam, KTP-mu Islam, belum tentu kau mati dalam keadaan Islam. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina, kena serangan jantung, selingkuh, mati di atas perut perempuan lain, mati kafir. Insya Allah kamu tidak akan mati dalam keadaan berjudi, lagi sabung ayam, didapat polisi, ditembak, lari, jangan lari, masih lari juga, jangan lari, masih lari juga, terpaksa ditembak, dilumpuhkan, tembak kakinya, kepalanya nak kena. Ini polisi film India, bukan polisi Indonesia. Cowok, jangan kau musuhi polisi. Kau kira enak Indonesia kalau tidak ada polisi? Rumahmu dirampok, hartamu dijarah, istrimu dibunuh, anak gadismu diperkosa. Siapa kau cari? Penghafal Quran? Tidak ketemu. Saya pergi ceramah, macet mobil, saya baca ayat kursi, tidak gerak mobil saya. Saya baca Yasin, makin macet. Tapi begitu datang polisi lalu lintas, selesai macetnya. Makanya jangan musuhi polisi. Pun kalau ada polisi yang minta-minta uang di jalan, itu polisi film India. Kau melanggar, kenapa kau langgar? Kau tidak lihat ini, saya lihat Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Itu polisi film India. Kalau polisi kita coba lihat, ada 2 kombes di sini. Biar Pak Gubernur mau adakan ini acara, kalau polisi bilang tidak boleh, tidak jalan. Makanya kita berterima kasih
polisi hadir, dan juga polisi jangan musuhi ulama. Kenapa? Karena kalau bapak-bapak mati siapa yang bungkus, Pak? Maka yang baik, polisi lindungi ulama, ulama doakan polisi supaya menjadi pengaman, pengayom dan pelindung masyarakat. Insya Allah kalian tidak akan mati dalam keadaan narkoba, insya Allah. Tapi yang membuat kita bisa mati kafir, hobbi aklil haram, suka memakan makanan haram. Satu diantaranya siapa? Mereka yang menerima uang pilkada. Jangan kau ketawa, saya serius ini. Mau pilkada langsung dia tulis di rumahnya wani piro. Saudaraku, kalau kalian kecewa minyak goreng hilang, kalian kecewa beras susah, nggak usah kau demo, bikin susah orang. Gimana caranya? Nanti ketika pilih pemimpin, jangan kau pilih pemimpin yang mau menyogok. Kalian tidak akan kaya disogok 500 ribu. Kalian tidak akan miskin dengan menolak uang sogok. Hati-hati, kalau kalian cinta kepada negaramu, berhentilah kalian menerima uang sogok. Biar cukong siapa yang mau menjadikan pemimpinnya berdasarkan maunya, biar konglomerat siapa. Tapi kalau kalian tidak menerima money politik, kalian tidak menerima uang sogok, insya Allah negaramu baik. Termasuk kalian yang jadi pegawai negeri karena nyogok, hati-hati kok. Lebih baik kau jadi pegawai honor daripada kau jadi kepala dinas karena nyogok. Ada pegawai honor di sini? Banyak. Itu pegawai honor, kasihan Pak Gubernur, saya tahu nyanyinya. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian tetap susah. Kan pegawai honor itu kan PTT dulu toh. Pegawai tidak tetap, 5 tahun kemudian TTP, tetap tidak pegawai. Nah, jangan sogok, jangan menerima sogok. Kalau kalian sogok dan menyogok, hati-hati kalian bisa mati dalam keadaan kafir. Nauzubillah min dzalik. Wa qala idzan, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam pencitraan, bukan Islam pilgub, bukan Islam politik. Itu politisi kalau mau pilkada, pilcaleg, masya Allah, penampilannya kala-kala Ustadz Dasad, pakai songkok, pakai gamis, pakai serban, masuk keluar masuk masjid. Begitu terpilih, tidak pernah lagi datang di masjid. Ada begitu di situ? Ada? Kau salah, kenapa kau pilih dong? Tapi bukan Al Haris dan Wakil, bukan Pak. Mau tahu kenapa meskipun saya capek? Saya ini baru pulang tanah suci, belum lagi sampai di rumah saya, belum sampai rumah, saya langsung ke sini. Tadi malam saya dari Kuala Lumpur, tiba jam 1 dini hari, belum lagi enak, masih kita di bandara, terbang lagi ke sini. Untuk apa? Menghargai undangannya Pak Al Haris. Kenapa? Karena beliau waktu di Merangin, dia ajak saya keliling-keliling. Ustadz perlu milih pemimpin yang baik. Dalam hati saya, mudah-mudahan Bapak tidak lupa saya setelah terpilih lagi. Ternyata dia tidak lupa. Hebatnya lagi, biasanya itu pejabat setingkat bupati saja, baru bupati, tidak mau lagi hubungi Ustadz, ajudannya dia suruh. Ini beliau langsung WhatsApp saya. Itu memang kalau orang kecil-kecil itu lincah, Pak. Kan Pak Haris ini kecil, Pak, lincah dia. Kalau sudah besar perut gendut, gak susah dia goyang. Alhamdulillah. Islamlah secara benar, dan janganlah engkau mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Allahu Akbar. Kenapa Al-Quran tadi mengatakan khutuwat? Apa itu khutuwat? Langkah-langkah setan. Kenapa Allah tidak mengatakan saja jangan kau ikuti langkah setan? Kenapa dikatakan langkah-langkah? Karena itu setan menggoda kita bertahap.
Pegang HP-mu, pegang HP-mu. Itu tahap pertama. Tahap kedua, buka WhatsApp-mu, buka WhatsApp-mu, buka WhatsApp-mu. Tahap kedua, tahap ketiga, baca, baca, baca. Akhirnya apa? Bapak tidak dengar ceramah. Itu temannya setan kalau pegang HP. Sudah saya kasih tahu temannya setan, masih juga ngotot pegang HP, bukan lagi temannya setan. Kau sudah jadi setan. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Bapak Ibu yang saya hormati, orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga karena tidak ada dosa, tidak ada isinya surga kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana ada manusia yang tidak ada dosanya? Ini di depan saya, muka-muka penuh dosa semua ini. Lalu kenapa orang masuk surga? Ketika ditimbang pahalanya, timbang kebaikannya, keburukannya, timbang punya timbang, ternyata lebih banyak kebaikannya daripada keburukannya, meskipun selisih 0,1%. Maka ketika berkumpul seperti ini, bersalawatlah supaya Allah menurunkan pahala lebih banyak daripada jumlah air hujan. Maka saya mau tes dulu, boleh? Saya mau dengar mana lebih kencang suaranya ibu-ibu dengan bapak-bapak, boleh? Boleh? Nah, kita dengar dulu, bapak-bapak diam, kita dengar dulu ibu-ibu. Ayo ibu, mari salawat bareng-bareng kepada saya, ya, kepada Rasulullah. Ikuti saya, yuk ibu, jangan mau kalah suaranya bu. Salatullah, ayo ibu, ala toh Rasulillah, salatullah ala Yasin. Masya Allah, nilainya 8,5. Ibu-ibu diam. Sekarang kita dengar bapak-bapak. Ayo pak, jangan mempermalukan jenis kelamin. Ayo, ibu diam, kita dengar dulu bapak-bapaknya. Ayo, mana ini saudara-saudaraku dari Jambi? Ayo, salawat. Salatullah ala toha Rasulillah, salatullah ala Yasin. Masya Allah, nilainya 9,0. Bapak-bapak diam, kita dengar ini bos-bos di depan. Forkopimda, Pak Gubernur dan kawan-kawan, kau diamlah dulu, kita dengar dulu Pak Gubernur ya. Kesempatan kita kerjai ini Pak Al Haris ya. Ayo kau diam, kita dengar suaranya ini dengan Bapak Kajati dan sebagainya ya. Ayo Pak, jangan mempermalukan kita para bos kita ini. Ayo, saya temani Pak. Salatullah ala Rasulillah, salamullah Yasin. Alhamdulillah, nilainya 9,9. Kenapa lebih besar Ustaz? Beliau yang belikan saya tiket. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati dengan segala kehormatan yang kita miliki, Bapak Gubernur Provinsi Jambi beserta Wakil Gubernur, Bapak para pejabat sipil militer yang hadir di tempat ini, Bapak-bapak polisi, alim ulama yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, lewat Ramadan. Kita masih bulan Syawal. Alhamdulillah lagi Nabi menginformasikan, man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, iman ikhlas lillahi ta'ala, Allah ampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Subhanallah, baru puasa Pak, belum taraweh, belum zikir, belum witir, belum itikaf, belum sedekah. Taraweh saja Nabi memberi jaminan, diampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Itulah sebabnya akhir Ramadan masuk 1 Syawal kita rayakan dengan Aidil Fitri, kembali menjadi suci. Itulah sebabnya masuk 1 Syawal kita rayakan kemenangan kita dengan hari Aidil Fitri, yang artinya hari kembali menjadi suci. Dengan catatan
dosa yang bagaimana diampuni Allah di bulan Ramadan, dosa yang sifatnya kepada Allah. Sementara dosa jenis kedua, kepada gubernur, kepala dinas, kepada sekda, kepada teman, kepada tetangga, kepada istri, kepada orang tua, belumlah diampuni sebelum minta maaf sama yang bersangkutan. Jadi dosa kepada Allah, dosa jenis pertama Ramadan habis insya Allah. Tapi dosa kepada istri, dosa kepada staf, dosa kepada tetangga belum dimaafkan sebelum minta maaf sama yang bersangkutan. Alhamdulillah, kita bangsa Indonesia, khas Indonesia, tidak ada di negara lain. Kita punya tradisi yang disebut halal bihalal. Ini ada lagi yang baru belajar agama 2 bulan. Baru belajar agama 2 bulan, itu pun melalui YouTube. Oh, halal bihalal bid'ah. Halal bihalal tidak ada pada zaman Nabi. Itu sesat, masuk neraka. Kau punya neraka, bos. Kayak ada juga itu yang begitu. Saya pun dihina-hina Pak Gub. Gara-gara apa? Ini ustadz tidak sunnah. Ini ustadz sunnah. Saya dah cari namaku. Oh, saya ustadz tidak sunnah. Kenapa kau bilang saya tidak sunnah? Kau ceramah kiri kanan sunnah, lalu kau tidak pelihara sunnah. Saya bilang, kenapa kau tuduh saya tidak pelihara sunnah? Buktinya kau tidak pakai jenggot. Ya mau diapa kalau tidak mau tumbuh? Gara-gara jenggot saya tidak dimasukkan sebagai ustadz sunnah. Ini baru 2 bulan. Hanya bicara Arab setengah-setengah. Afwan, jazakallah, kaifa haluk ya ukhti, kullu nafsin sa'katil maut. Baru belajar agama 2 bulan. Oh, bid'ah. Kenapa bid'ah, Dek? Itu tidak ada pada zaman Nabi. Oh, begitu. Berarti kau juga bid'ah. Kau bayar zakat fitrah pakai beras. Kau cari itu Nabi pakai beras, pakai zakat fitrah. Tidak ada itu. Kalau karena tidak ada pada zaman Nabi, jangan kau pakai pesawat pergi tanah suci. Karena Nabi tidak pernah pakai pesawat, pakai onta. Kau berangkatlah tanah suci dari Jambi, pakai onta. 17 tahun tidak sampai kau, bos. Kau ceramah, janganlah kau gunakan mic. Kenapa? Ini tidak ada pada zaman Nabi. Kita ceramah saudara-saudara sekalian. Kita. Kau dengar di situ. Maka yang baik, yang tidak mau halal bihalal silahkan, yang mau jangan kau katakan bid'ah sesat. Yang melaksanakan halal bihalal silahkan, jangan kau katakan sesat yang tidak halal bihalal. Saling menghormati pendapat. Oke, itu yang disebut saling memuliakan. Perbedaan adalah rahmah. Nah, halal bihalal ini tujuannya apa? Dari Sabang sampai Merauke, saya ceramah dari masjid kampung sampai masjid agung, semua temanya dengan halal bihalal kita menyambungkan persaudaraan. Kenapa penting persaudaraan ini? Nah, mari kita simak satu-satu. Yang pertama, apa sebab putusnya persaudaraan? Ini dulu. Kenapa orang berpecah belah? Satu, umumnya saya melihat gara-gara momen politik. Pilpres, pilgub, pilkada, pilcaleg, beda pilihan, berpecah belah. Cebong kampret, kampret cebong, campret. Sudahlah. Jokowi sama Prabowo sudah satu paket, bos. Untuk apa kau ribut-ribut lagi cebong kampret? Kemarin kita pilpres kan coblos Jokowi, bonus Prabowo Sandi. Buktinya apa? Jadi menteri juga semua mereka. Kalian masih baku musuh, kalian masih baku serang-serang. Gara-gara beda pilihan, kalian bertengkar tetangga. Dong, itu namanya. Nah, kasih kok gajinya. Sudahlah, selesai momen politik, selesai. Keluar dari coblos, selesai. Kemarin pilgub, beda pilihan, boleh. Tapi jangan kau bertengkar. Pak Gubernur juga yang saya hormati. Selesai pilgub, sudahlah. Kepala dinas yang tidak mendukung kemarin, ya wajar juga kalau kau dijadikan staf ahli, bos. Kan beda pilihan kok. Lihat toh, kenapa saya dijadikan staf ahli? Saya sudah kepala dinas. Ya memang mau kok kepala dinas seterusnya. Gantian lagi, gerbongnya beda lagi. Dan setelah kepala dinas saya salah dukung kau, ya kau dijadikan staf ahli, ahli yang tidak ada stafnya. Ya apa boleh buat, memang begitulah yang namanya. Sudah begitu, tidak usah kau kecewa. Tapi saya kira Pak Al-Haris tidak akan begitu. Yang berprestasi insya Allah dipakai. Ya, nah sudahlah, jangan berpecah belah.
gara-gara pilkada, pilcaleg selesai. Selesai pilcaleg, siapa calonmu ini? Kalah? Enggak, cuma suaranya lebih sedikit. Selesai. Saya ikut pilwali kemarin di Makassar, 10 pasang calon 2014. Kalah Ustadz? Tidak. Cuma yang menang lebih banyak suaranya. Saya tidak buku musuh, saya tidak sakit hati. Kalian yang kalah, jangan kau musuh yang menang. Kalau kau sudah musuhi, sudah kalah, kau musuh yang menang, kau tidak dapat apa-apa. Kalau kau langsung, Pak, Bapak menang, sudah pertarungan selesai, saya mendukung Bapak, minimal kau dapat proyek penunjukan langsung. Ngapain musuh-musuh? 2, penyebab putus persaudaraan setelah momen politik, apalagi sakwa sangka, sangka buruk. Jangan sangka buruk. Mentang-mentang Pak Al Haris dulu waktu bupati di Merangin, setiap di WhatsApp langsung dijawab. Sekarang susah betul dijawab, 3 bulan baru dijawab. Dulu waktu di Merangin cuma 1 kabupaten dilayani. Sekarang gubernur Jambi 1 provinsi. Jadi wajar itu lambat kau dijawab. Syukur-syukur kau dijawab WhatsAppmu. Sombong sudah sekarang. Itu namanya sangka buruk. Jangankan sebuah provinsi, jangankan sebuah kantor, sebuah rumah tangga saja tidak bisa akur kalau suami istri sangka buruk. Tidak mungkin. Bu, mau kau bahagia? Contoh Khadijah, pulang suaminya 3 hari 3 malam, tidak ada kabar oleh Rasulullah. Pulang setelah menerima wahyu, Nabi kedinginan. Lalu Nabi bersabda, istriku selimuti saya. Khadijah langsung berkata, sami'na wa ata'na, saya dengar, saya taati. Coba kalau bapak-bapak kepala dinas 3 hari 3 malam pergi, tidak ada kabar, di telepon tidak diangkat, di WhatsApp tidak dijawab, tiba-tiba kau pulang kedinginan, ibu selimuti saya. Nah, selimuti kau istrimu. Dari mana kau? Dari mana kau? Mana itu HP-mu? Periksa. Sangka buruk. Sangka baik. Orang yang bersangka baik insya Allah hatinya tenang. Orang yang sangka buruk tidak akan kau dapat kebahagiaan. Telepon suami pagi-pagi tidak dijawab, lagi sholat duha. Telepon tengah hari tidak dijawab, berarti suamiku lagi sholat berjamaah duhur. Sore lagi ditelepon tidak dijawab, berarti suamiku lagi rapat sama Pak Gubernur. Jam 5 tiba-tiba ada WhatsApp masuk, saya lihat suamimu bonceng cewek cantik betul. Berarti lagi nge-grab. Enak kan? Enak perasaan. Ketemu gubernur di bandara buru-buru, kok tidak dijawab, tidak disapa. Biasanya beliau akrab. Berarti beliau lagi mencret, buru-buru ke toilet. Enak. Jangan pernah ada sangka buruk. Orang yang selalu sangka baik, insya Allah tenang hatinya. Dan orang yang sangka buruk, itu penyebab putus persaudaraan. Yang ketiga, penyebab putus persaudaraan. Apa itu? Sombong. Apa itu sombong, Ustaz? Pakai barang mahal? Belum tentu. Apa itu sombong, Ustaz? Hidup mewah-mewah? Belum tentu. Lalu apa itu sombong? Kata Nabi, 2 sifat sombong. 1, menolak kebenaran. 2, nganggap remeh orang lain. Bapak ada pengusaha di sini, pakai emas berlian. Ibu-ibu pakai emas berlian, bahkan berliannya penuh di lehernya. Sombong? Belum tentu. Kapan dia sombong? Ketika diremehkan orang yang pakai emas palsu. Apa sih? Kenapa? Apa itu? Palsu. Kenapa kau tahu? Itu hitam di tangannya. Itu sombong. Lewat lagi yang satu. Palsu lipstiknya. Kenapa kau tahu? Melengket di giginya. Itu sombong. Bapak-bapak pakai jam tangan, pakai sepatu mahal, itu halal, rezekimu. Tidak semua orang dikasih. Lalu kapan bapak sombong? Ketika bapak remehkan orang miskin. Bapak punya rezeki pakai baju krokodil yang cap buaya, harga 3-5 juta. Sombong? Tidak. Kapan bapak sombong? Ketika bapak berkata ke pengurus masjid, Ustaz, kau tahu ini 5 juta ini harganya, kamu bajumu, 500.000 aja tidak bisa kau beli. Sombong. Ngeremeh orang lain. Yang kedua karakter sombong, menolak kebenaran. Mentang-mentang dia kepala dinas, mentang-mentang dia kombes, yang naramahin anak yang baru tamat SMA, dibacakan ayat, keluarkan hadis, ada argumen, apa dibilang? Apa juga dia tahu itu? Sombong, menolak kebenaran. Lalu apa sebab datangnya sombong? 1, sebab datangnya sombong, kata Nabi, pangkat jabatan. Tadinya hanya bupati, tiba-tiba jadi gubernur. Mau sombong?
Jangan sombong gara-gara gubernur, Pak. 5 tahun saja. 5 tahun. Kalau terpilih lagi, alhamdulillah 2 periode.